Rasulullah SAW bersabda, ini adanya di hadis riwayat Imam Tirmizi, sungguh Allah tidak akan mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai. Mulut kita doa, tapi hati kita sebetulnya tidak berdoa kepada Allah. Ini yang namanya hati yang lalai. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, adakah yang berpuasa sunnah Syawal? Saya ucapkan selamat berpuasa. Dan kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sehubungan dengan hati yang lalai, kebetulan juga sahabat yang bertanya tentang ud'uni astajib lakum, yaitu di mana doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah. Namun tentunya ada hal-hal seperti mungkin kita dosa atau apalah Ustadz yang menghalangi rezeki kita datang, Ustadz. Dan beliau juga bertanya, kenapa orang-orang yang tidak beriman juga malah dilancarkan rezekinya, Ustadz? Iya, itu sebetulnya ada di Al-Baqarah 186 ada, di surat Al-Ghafir 60 ada. Jadi undang-undang astajib lakum ini ada. Tapi kalau kita merujuk kepada yang Al-Baqarah 186, Allah mengatakan, Faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah Muhammad, aku ini sangat dekat, fa inni qarib. Karena di dalam tubuh kita ini ada ruh yang ditiupkan Allah kepada kita. Itu sebabnya fa inni qarib. Allah itu sangat dekat sekali sama kita. Ud'uni astajib lakum. Apa-apa yang kau minta, mintalah padaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Tapi ada potongan akhir ayat tersebut. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi kalian juga lakukan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian dan berimanlah kepadaku, maka kalian akan mendapatkan kebenaran. Nah, ini ayatnya Al-Baqarah 186 seperti itu. Dalam ilmu tasawuf sebetulnya doa ini merupakan satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Satu bentuk pengakuan kita tentang ketidakberdayaan kita sebetulnya. Oke? Apakah doa ini akan dikabulkan oleh Allah? Pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi bagaimana cara mengabulkannya? Terserah Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan pada saat itu. Kita minta A, dikasih B. Kita minta B, dikasih C. Kita minta C, dikasih D. Kita nggak tahu. Tapi pasti Allah akan mengabulkan doa kita tersebut dengan cara dan waktu yang paling tepat menurut Allah untuk kita. Oke. Ini kalau dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf juga disampaikan, hadis ini sangat terkenal dalam ilmu tasawuf yang tadi kita kutip di depan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Allah tidak akan mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai. Dalam hadis qudsi lain, masih dalam ilmu tasawuf, ini sering juga disebutkan bahwa Allah tidak akan melihat wajah dari hamba-hambanya yang berdoa padanya tanpa menghadapkan wajahnya kepada Allah. Ini maksudnya kalau dalam bahasa tasawufnya kayak gitu tuh. Jadi kita doa sama Allah, tapi doanya itu cuman amalan-amalan jasad doang, cuman lidah dan mulut kita aja yang ngomong. Sering nggak kita gitu? Kadang-kadang kita doa, kadang-kadang kita zikir, tapi cuman yang bunyi itu cuman mulut sama bibir kita doang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak betul-betul kita minta kepada Allah. Cuman menjadi ritual bacaan doa saja. Tidak betul-betul, ya Allah, tolong aku ya Allah, gitu. Izinkan aku untuk membahagiakan hamba-hambamu dalam hari raya Idul Fitri ini. Enggak benar-benar muncul dari dalam diri kita. Itu cuma sekedar ngomong-ngomong aja gitu, Pak. Ini yang dimaksud hati yang lalai sebetulnya. Doa yang muncul dari hati yang lalai. Tapi kemudian, ini kalau kita mau lihat lebih detail lagi ya. Ini ada dalam kitab Nafaisul Uluwiyah. Ini yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini merinci 5 hal yang menyebabkan doa kita ini belum dikabulkan atau tertolak oleh Allah. Beliau merumuskan 5 hal ini berdasarkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau
Kemudian beliau susun menjadi 5 hal yang membuat doa kita tertolak oleh Allah. Kita bahas satu yang persatu ya. Yang pertama menurut beliau adalah doa kita akan tertolak kalau kita zolim kepada orang lain. Nah ini. Rasulullah SAW waktu itu pernah menjelaskan ada 2 dosa yang dipercepat oleh Allah balasannya di dunia, yaitu yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, dan yang kedua zolim pada orang lain. Kezoliman kita pada orang lain inilah yang diambil oleh dalam kitab tersebut bukan sebagai hal pertama yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita, karena kita mengambil hak orang lain, karena kita zolim pada orang lain. Ini yang pertama. Jadi jangan zolim sama orang lain, karena doa orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah. Nah, bahaya ini. Kalau doa orang yang zolimi itu dia doa sama kita, dia nggak redho dan dia merasa dizolimi, dia lapor sama Allah. Nah, doa kita menjadi tertolak karena doa orang yang kita zalimi tersebut. Yang kedua adalah kalau kita dalam menjalani hidup ini, makanan kita berasal dari yang haram, minum kita berasal dari haram, pakaian kita berasal dari yang haram. Ini ada sebuah hadis panjang waktu itu diceritakan adalah seorang yang lagi mau menunaikan ibadah haji, menjalani perjalanan jauh, menaiki ontanya sehingga semua bajunya ini udah kotor kena debu padang pasir dan sebagainya. Kemudian mereka, orang ini sama seperti jemaah haji yang lain, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Itu. Tapi apa kata Allah? La labbaik wala sa'daik. Tidak ada haji bagimu, tidak ada sa'i bagimu, kata Allah. Bagaimana aku bisa terima hajimu, bagaimana aku bisa terima sa'imu, kalau apa yang kau makan berasal dari yang haram, kalau apa yang kau minum berasal dari yang haram, kalau pakaian yang kau kenakan berasal dari yang haram. Nah, ini berdasarkan hadis tersebut, maka Sayyid Abdullah ini memasukkan menjadi poin nomor 2, mengapa doa kita tertolak. Yang ketiga, nah ini kalau dalam ilmu tasawuf, inilah sebetulnya penyebabnya. Yaitu kita berdoa tapi hati kita lalai. Kita lalai mengingat Allah. Yang harusnya dalam ilmu tasawuf itu, doa itu adalah suatu bentuk penyaksian kita tentang ketidakberdayaan kita, tentang kemahakuasaan Allah. Ini malah kebalik. Kita tidak merasakan keberadaan Allah di dalam diri kita. Faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu nggak terasa. Kita nggak merasa dekat dengan Allah. Sehingga kita berdoa, melafalkan berulang kali Rabbana atina fid dunya hasanah, ya ghaini ya mugni, terus kita baca. Tapi yang bicara cuma mulut kita, bibir kita aja. Hati kita sama sekali tidak terasa koneksinya dengan Allah. Nah, inilah yang ketiga kalau menurut Sayyid Abdullah tadi, ini yang menyebabkan doa kita tertolak. Karena sebetulnya kita tidak berdoa kepada Allah. Kita cuma merapalkan kayak orang ini aja. Mulut kita aja, aktivitas fisik kita aja. Tapi jiwa kita, hati kita tidak memanjatkan doa tersebut. Yang keempat adalah kalau kita memutuskan tali silaturahim. Nah ini. Siapa-siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka akan terputuslah rezekinya. Nah ini. Bahaya bos. Bahkan sebaliknya dalam hadis lain disebutkan, sungguh silaturahim itu dapat memperpanjang umur dan menambah rezeki. Jadi siapa-siapa yang memutuskan silaturahim, maka dia akan terputus rezekinya. Kalau kita nggak mau gaul lagi sama orang, kita nutup diri, kita udah merasa ahli sufi yang menarik diri dari pergaulan. Uzlah tuh, nggak mau gaul sama orang-orang lain lagi. Kita merasa diri kita lebih suci, atau kita merasa orang lain semua pergaulannya ngaco. Jadi kita malah nggak mau bergaul dengan mereka. Bagaimana begitu ceritanya? Ya jadi koneksi kita, pertemanan kita, jalur-jalur peralon-peralon rezeki yang mungkin akan disampaikan oleh Allah dari orang-orang tersebut, malah kita jadi tertutup. Nah, ini yang keempat. Kita nggak boleh memutuskan tali silaturahim, karena tali silaturahim inilah sebetulnya
menjadi pembuka jalan rezeki bagi kita. Dan yang kelima, menurut Syekh Abdullah adalah kalau kita membenci kepada sesama saudara kita, mempunyai dendam, mempunyai iri, ini hati kita nggak bersih, kolbu kita nggak kolbun salim. Kita iri terhadap keberhasilan orang lain, kita iri terhadap rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Kerjaan kita sibuk ngurusin rezeki orang lain, sampai-sampai kita sendiri nggak ngurusin rezeki kita. Kita selalu mempertanyakan mengapa dia begini, mengapa dia begitu. Tapi kita sendiri lupa tentang rezeki yang kita terima. Kita selalu mengukur rezeki dengan uang, uang dan uang. Padahal dalam ilmu tasawuf kita tahu bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Kita melihat betapa enaknya orang punya duit banyak. Tapi orang itu sebetulnya ngiri melihat bagaimana kehidupan kita diberikan banyak kemudahan oleh Allah. Anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang diterima sekolah yang baik dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal lain yang membuat kita seharusnya tidak boleh iri terhadap rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Sehingga keirian inilah kemudian oleh setan yuwaswisu fi sudurin nas, ditiup-tiupkan oleh setan ke dalam hati kita, sehingga muncullah rasa dendam kita kepada orang lain, rasa benci kita kepada orang lain, bukan karena orang itu menyakiti kita sebetulnya, tapi karena kita merasa iri hati kepada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah di satu sisi, dan kita melupakan kelebihan yang Allah berikan kepada kita di sisi lain. Inilah 5 hal yang dalam kitab Nafaisul Uluwiyah disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi. Baik, David. Masya Allah, paham Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana kita menjaga ketenangan batin pikiran kita di dalam kesempitan harta, kesempitan rezeki, di mana utang sudah menumpuk dan sudah waktunya membayar, supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Iya, kita doa sama Allah, kita nangis sama Allah, kita ngadu sama Allah. Lalu kita lihat apa, terserah Allah mau ngapain dah. Saya udah hidup 60 tahun dah, banyak juga teman-teman udah hidup lebih dari 60 tahun. Berbagai kesulitan udah kita alamin. Sesulit-sulitnya hidup, nggak mati juga ternyata. Memang hidup menjadi prihatin, ya. Kita menjadi puasa, makanya waktu itu kita beli nasi yang murah, terus pakai sambal biar ada rasanya dikit, atau pakai garam biar ada rasanya dikit. Tapi berbagai macam kesulitan hidup udah kita jalani. Ternyata Allah selalu pada saat yang sama memberikan 2 hal. Yang pertama kekuatan, ketegaran, kesabaran, keredoan untuk menjalani itu semua. Dan yang kedua adalah rasa syukur yang tiada henti. Orang lain nggak bisa masuk sekolah situ, kita bisa masuk sekolah situ, harus kita syukuri. Orang lain nggak sanggup untuk hidup dengan kayak begitu. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bertahan hidup dengan keadaan seperti itu. Ini kan harus kita syukuri. Dengan 2 hal inilah kita selalu bersabar, minta kepada Allah. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Wahai Allah, masukkanlah rasa redha ke dalam diriku atas segala ketentuan yang engkau tetapkan untuk diriku. Ini yang pertama nih, kekuatan untuk selalu redha, untuk menerima apapun yang akan terjadi. Dan yang kedua adalah kekuatan kita untuk selalu bersyukur apa-apa yang kita jalani. Untung pada saat itu nggak sakit. Untung pada saat itu nggak ketabrak mobil. Bener gak? Untung saat itu nggak DO dari sekolahannya. Bener gak? Banyak hal yang selalu bisa kita syukuri dalam keadaan sempit kayak apapun. Nah, dengan pengertian inilah kemudian kita menyampaikan doa-doa kita itu kepada Allah. Ud'uni astajib lakum itu dengan landasan yang kuat. Hati kita dalam berdoa tidak lalai. Doa yang kita ucapkan kepada Allah itu adalah doa yang betul-betul yang keluar dari hati kita. Minta tolong sama Allah. Bagaimana caranya ini Allah untuk terus bisa bertahan dan menjalani hidup ini. Nah, pada saat itulah kemudian Allah akan jawab, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
bagi mereka yang betul-betul bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan selalu aku berikan jalan keluar padanya dan rezeki dari sumber yang tidak terduga-duga. Insya Allah bertahan terus, bos. Allah, Gusti Allah, ora sare kalau bahasa Jawa itu. Allah melihat semua apa yang terjadi, bahkan Allah mendesain kehidupan kita agar kita mampu menjadi orang yang lebih kuat, lebih tegar, lebih bisa mensyukuri hidup ini atas apa-apa yang Allah telah tetapkan untuk diri kita. Gitu, Wid. Nah, itu dia kuncinya. Bersyukur atas apa yang kita miliki dan bersabar. Luar biasa. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.